Sanna lana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi salat. Nabi SAW telah mencontohkan salat ini, beliau dan sahabat beliau dan untuk seluruh muslimin muslimat setiap bulan Ramadan, jatuhnya lebaran dan setiap hari Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'isa ila yawma tabathun amma ba' ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali kita ngambil tentang solat al-Idain. Idul Fitr wa Idul Adha. Kita ambil ikhwatul iman tentang solat Idul Fitri dan Idul Adha. Sanna lana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi salat. Nabi SAW telah mencontohkan solat ini, beliau dan sahabat beliau dan untuk seluruh muslimin muslimat setiap bulan Ramadan, jatuhnya lebaran dan setiap hari Idul Adha. Maka ikhwatul iman, Allah SWT berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa litukammila 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah 185. Komplitkan adat puasa kita dan lebaran dan juga bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini salah satu nikmat ikhwatul iman. Nabi SAW mencontohkan salat ini di lapangan. Ini sesuai dari hadis-hadis yang beliau jelaskan kepada kita dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah menjelaskan kepada kita. Kata Abu Hurairah, An-Nabi SAW qala, "Shalla bina yawmal 'id, asabana al-matar, fa shalla fi masjid." Kata Abu Hurairah, Nabi SAW salat di Idul Fitri atau Idul Adha pada saat itu ada hujan. Hujan maka beliau salat menegakkan di masjidnya. Tetapi kebiasaan beliau menegakkan salat yaitu di pintu Madinah, yakni Makan al-Syarqi. Di pintu Madinah ada lapangan sebelah timur. Beliau menegakkan setiap lebaran Idul Fitri, Idul Adha di situ. Maka ikhwatul iman. Yang kedua ikhwatul iman, waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha memang agak berbeda sedikit. Kalau dia salat Idul Fitri, waktunya ramhin. 2 depa 3 meter. Karena di situ ada zakat. Kita mengeluarkan zakat sebelum khatib naik musalla. Kalau sudah khatib naik musalla, berarti zakat kita bukan zakat fitrah lagi, zakat yang biasa. Dan yang kedua, kalau Idul Adha, dan beliau lebih mempercepatkan. Karena di situ ada kurban, ramh. 1 depa saja, 1,5 meter, beliau sudah menegakkan salat Idul Adha. Dan kalau Idul Fitri, beliau berbuka, tidak ada lagi imsak. Dari sunnah, kata Anas bin Malik, kan ya'kul tamar, witran. Dari sunnah beliau makan korma yaitu ganjil. 1, 3, 5 dan selanjutnya. Sebelum beliau datang menegakkan salat Idul Fitri. Amma Idul Adha beliau menahan diri. Yakni berpuasa sampai selesai salat Idul Adha. Wa ya'kulu min adhati. Dia makan dari hasil kurban itu. Jadi kalau Idul Fitri tidak ada lagi menahan diri puasa. Tapi kalau Idul Adha dari sunnah kita menahan sampai selesai salat Idul Adha dan kita makan. Kalau ada hasil kurban, kita berkurban, makan dari hasil itu. Kalau tidak, apa saja. Berarti kita menahan diri ikhwatul iman dari waktu imsak sampai selesai salat Idul Adha. Setelah itu kita boleh makan. Dan juga ikhwatul iman, di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW dari sunnah termasuk Jumat, beliau mandi. Beliau mandi, membersihkan dirinya dan memakai pakaian dengan sebagus-bagusnya termasuk di hari Jumat. Dan juga beliau mengusap minyak wangi dengan sebagus-bagusnya. Di dalam hadis Al-Ja'far bin Muhammad an Abi an Jaddu qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu hubairatin fi idain.
Nabi SAW di hari lebaran Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat, beliau memakai pakaian burda yang itu dari Yaman. Pakaian yang bagus beliau pakai untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha dan salat Jumat. Rawah Imam Syafi'i wal-Barawi. Di dalam riwayat yang lain dari Hasan bin Sibti, qal umira Nabi SAW an nalbasu adwad manajida wa an tayyib adwad manajida wa an nadhi bi asman manajid. Kata sahabat Nabi, yakni Hasan, mengatakan Nabi SAW memerintahkan kami untuk memakai pakaian yang bagus yang kami miliki dan juga wangi-wangian, dan termasuk kalau kurban, dan kami membelinya kurban yang mahal yang bagus itu. Rawahu Imam Hakim. Maka ikhwatul iman, ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dan yang kedua ikhwatul iman, ketika salat Idul Fitri ikhwatul iman, kita datang di lapangan itu tidak ada pertama tahiyatul lapangan, tidak ada azan dan qomat, tidak ada salat qabliyah dan ba'diyah. Yang jelas kita datang bertakbir saja. Bertakbir sampai waktunya salat kita tegakkan. Dan kita keluar dari rumah, misalnya di jalan A, kita bertakbir. Pulang nanti, kalau bisa khalif tarik. Bedakan dari jalan A, kita jalan yang B, dan kita bertakbir. Kalau takbir Idul Fitri, dari mulai malam sampai selesai salat Idul Fitri. Sudah, tidak ada lagi. Amma kalau takbir Idul Adha dari hadis Abdullah bin Umar, dan mulainya itu hari Arafah. Pagi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, selesainya itu sampai hari Tasyrik, yaitu setelah hari kurban ditambahkan 3 hari. Kalau takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha, ada yang disebut namanya muqayyad mutalib. Dia bisa terikat dan dia tidak terikat, bebas. Amma kalau dia bebas, kapan saja kita bertakbir, di mana saja kita boleh bertakbir. Amma kalau dia terikat, setiap kullu dubur salah, setiap selesai salat wajib kita bertakbir. Jadi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan selanjutnya ikhwatul iman. Jadi kita bertakbir, itu namanya yang terikat setiap habis salat. Dan takbir yang diajarkan Nabi SAW, di dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan, karena Nabi SAW yukabbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Di dalam riwayat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ini di dalam riwayat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Amma pendapat Imam Syafi'i menambahkan takbir itu dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya. Itu pendapat Imam Syafi'i atau ende Imam Syafi'i. Maka ikhwatul iman, dan salat Idul Fitri ini dan Idul Adha, dia sama dengan salat subuh atau salat Jumat. Dikeraskan, dijaharkan. Di situ ada takbir. Takbir pertama setelah takbir ihram 7 kali tambahkan. Takbir ihram kita mengangkat tangan, boleh. Kita mengangkat tangan ikhwatul iman dengan takbir ihram ditambahkan 7 kali. Itu rakaat pertama. Dan yang kedua, takbiratul qiyam. Begitu kita bangun, kita takbir dan terus kita tambahkan khamsa marrah, 5 kali. Jadi di rakaat pertama 7 kali dan di rakaat kedua 5 kali, tidak termasuk dengan takbiratul ihram dan takbiratul qiyam. Dan membaca surat, Nabi SAW betul beliau mencontohkan membacanya seperti salat Jumat. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi sekali-sekali beliau membaca yaitu surat Qaf wal Qur'anul Majid. Dan rakaat kedua, iqtarabas sa'a wa syaqqal qamar. Ada beliau membaca itu ikhwatul iman. Dan kalau di hari Jumat, beliau membaca juga sekali-sekali suratul Jumat dan suratul Munafiqun. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Masalah khutbah ikhwatul iman, khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau Jumat, khutbahnya itu sebelum salat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, yaitu sunnah sesudah sholat Idul Fitri. Barang siapa yang mau mendengar, silahkan dia mendengar, duduk mendengarkan khutbah. Barang siapa yang mau pergi, dan silahkan dia pergi untuk mengambil kebaikan-kebaikannya. Di dalam riwayat hadis Nabi SAW, kata Abdullah bin Musayyib, syahidna ma'a Nabi SAW salatul Idain, falamma qadha sallah, qal
Inna nakhutub, faman ahabba an yajlis falyajlis lil khutbah, faman ahabba an yadhhab falyadhhab. Rawahu Nasa'i, Abu Daud, Sajistani, wa Ibn Majah. Maka ini akhwatul iman. Jadi khutbah itu adalah sunnah. Bagi orang yang memiliki waktu, silahkan dia duduk mendengar khutbah. Dan bagi orang yang tidak memiliki waktu, kemungkinan dia ada keperluan atau apa, dia silahkan pergi, tidak bermasalah. Nabi SAW telah memberikan rukhsah untuk orang yang mungkin dalam kondisi dia sibuk, mungkin dia mau bepergian, ya silahkan. Karena khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah ikhwatul iman. Maka ini yang diajarkan Nabi SAW tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia ditegakkan di lapangan dan semua itu boleh keluar untuk mengambil kebaikannya, termasuk laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan termasuk wanita yang berhalangan atau gadis pingitan. Boleh keluar. Nabi SAW memerintahkan. Kata Ummu Atiyah, amarna Nabi SAW an nakhrijul awaiq wal hayd fil idin nashhadul khairaha da'watan lil muslimin ya'tadil hayd musalla. Muttafaqan alaih. Kata Ummu Atiyah, Nabi SAW memerintahkan kami untuk keluar mengambil kebaikan salat Idul Fitri atau Idul Adha itu. Boleh keluar gadis pingitan, al-haid, anak-anak kecil, semua boleh mengambil kebaikan di dalam salat Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi mereka menjauhi untuk menegakkan salat karena mereka tidak memiliki kewajiban yang haid ataupun nifas. Hadis diriwayatkan muttafaqan alaih. Jadi ikhwatul iman, salat Idul Fitri ditegakkan di lapangan. Tapi Nabi SAW pernah menegakkan salat Idul Fitri atau Idul Adha ini sekali di masa beliau hidup, beliau menegakkan di masjid. Faqala Abu Hurairah asabdal matar fil Eid Salla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Rawahu Abu Daud, Sajistani, wa Ibn Majah, wa Hakim. Kata Abu Hurairah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hujan. Maka Nabi SAW menegakkan salat Idul Fitri itu atau salat Idul Adha itu di masjid dikarenakan suasana hujan. Nah, maka ikhwatul iman, apabila ada suasana hujan atau suasana tidak mendukung untuk kita salat di lapangan, maka boleh kita menegakkan salat Idul Fitri dan Idul Adha ini di masjid. Orang-orang yang terlambat, yang mungkin tidak mendapat kebaikannya dikarenakan terlambat datang, mereka boleh mengqadanya, boleh salat sendiri, boleh di rumah, maka dia tegakkan saja. Walaupun dia tidak takbir pertama 7 kali atau yang kedua 5 kali, tidak bermasalah. Yang penting dia menegakkan salat Idul Fitri atau Idul Adha itu karena terlambat, di rumah saja dia mengqadakan. Atau kalau dia datang ke lapangan orang sudah selesai salat, maka dia salatlah 2 rakaat sunnah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Ya sudah, tak perlu dia mengangkat pakai takbir pertama 7 kali, yang kedua mungkin repot buatnya, karena itu adalah sunnah takbir pertama dan takbir kedua itu. Mudah-mudahan ikhwatul iman, apa yang kita sampaikan, kita ambil kebaikan ini yang telah dicontohkan sunnah Nabi SAW. Jangan kita tinggalkan dengan pahala-pahala yang telah dijanjikan Allah dan dijanjikan Rasulullah SAW untuk menambah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Lillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.